Poinnya adalah kita, rakyat yang seharusnya berdaulat, kita, kaum buruh yang seharusnya berdaulat, adalah kelompok-kelompok yang mengkonsepkan serta mengelola bagaimana pembangunan industri yang ada di negara kita, kawan-kawan. Kita yang seharusnya memastikan bagaimana industri itu berjalan. Kita yang harusnya memastikan bagaimana perlindungan terhadap pelaksanaan industri itu juga bisa dikuatkan, kawan-kawan. Maka sekali lagi, kawan-kawan, tanpa memandang warna bendera, tanpa memandang lambang bendera kita, sudah seharusnya kita berada menjadi satu di sentral-sentral kekuasaan. Hidup buruh! Hidup buruh yang lain! Kericuan terjadi usai sejumlah massa mencoba menerobos kawat berduri dengan mobil komando. Massa buruh kecewa dengan pemasangan kawat berduri yang biasanya tidak pernah dipasang saat aksi. Lantaran emosi demonstran kembali memuncak. Selain membakar ban bekas, demonstran juga melempari gedung serta menggoyang pagar hingga jebol. Seorang buruh perempuan jatuh pingsan dalam insiden ini. Udah sekarang orang mem-PHK, pakai WA bisa PHK, gila ini negeri. Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sebagai salah satu warisan besar dari pemerintahan Joko Widodo kini menjadi penyebab utama akan adanya gelombang demo nasional yang tak terbendung. Sejak disahkannya undang-undang ini, berbagai elemen buruh, petani, dan masyarakat sipil terus menyuarakan ketidakpuasan mereka. Kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pihak pengusaha dan mengabaikan hak-hak pekerja ini memicu kemarahan luas yang memuncak dalam serangkaian aksi protes besar-besaran di seluruh Indonesia. Ribuan buruh dari berbagai daerah, dari Jabotabek hingga pelosok provinsi, akan turun ke jalan untuk menuntut pencabutan undang-undang tersebut. Mereka menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengancam perlindungan tenaga kerja dan melemahkan hak-hak buruh. Tak hanya itu, klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang ini dinilai mengabaikan kesejahteraan buruh dengan memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam menentukan upah dan kondisi kerja. Gelombang demo ini juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap dampak kebijakan ekonomi Jokowi yang menurut para pengunjuk rasa lebih berpihak pada investor besar daripada rakyat kecil. Masa aksi tak akan berfokus di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar di seluruh provinsi, menuntut agar pemerintahan baru segera mencabut undang-undang yang mereka sebut sebagai warisan dosa pemerintahan sebelumnya. Dengan aksi yang terus meluas, Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan gelombang demo nasional ini menegaskan bahwa rakyat tidak akan diam menghadapi kebijakan yang mereka anggap merugikan. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, menyatakan bahwa lebih dari 3.000 buruh di wilayah Jabodetabek akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 24 Oktober 2024 di depan Istana Negara. Aksi ini katanya akan mengusung dua tuntutan utama, yaitu peningkatan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10% tanpa memberlakukan PP nomor 1 tahun 2023, serta pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Said juga menegaskan bahwa aksi tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat dan di depan Balai Kota Jakarta. Ia memastikan bahwa pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini akan berlangsung secara bergelombang hingga 31 Oktober 2024 di 300 kota dan 38 provinsi
dengan jumlah massa diperkirakan mencapai ratusan ribu buruh. Apabila tuntutan ini tidak direspon oleh Menteri Tenaga Kerja dan pemerintahan yang baru, ia memperingatkan akan dilakukannya mogok nasional secara konstitusional yang akan melibatkan 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. Said menambahkan bahwa aksi mogok ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh yang mengorganisir pemogokan. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh mendukung penuh perjuangan buruh terkait 2 isu utama tersebut dan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan serta mengabulkan tuntutan mereka. Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sebagai salah satu warisan besar dari pemerintahan Joko Widodo kini menjadi penyebab utama akan adanya gelombang demo nasional yang tak terbendung. Sejak disahkannya undang-undang ini, berbagai elemen buruh, petani, dan masyarakat sipil terus menyuarakan ketidakpuasan mereka. Kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pihak pengusaha dan mengabaikan hak-hak pekerja ini memicu kemarahan luas yang memuncak dalam serangkaian aksi protes besar-besaran di seluruh Indonesia. Ribuan buruh dari berbagai daerah, dari Jabotabek hingga pelosok provinsi, akan turun ke jalan untuk menuntut pencabutan undang-undang tersebut. Mereka menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengancam perlindungan tenaga kerja dan melemahkan hak-hak buruh. Tak hanya itu, klaster ketenaga kerjaan dalam undang-undang ini dinilai mengabaikan kesejahteraan buruh dengan memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam menentukan upah dan kondisi kerja. Gelombang demo ini juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap dampak kebijakan ekonomi Jokowi yang menurut para pengunjuk rasa lebih berpihak pada investor besar daripada rakyat kecil. Masa aksi tak akan berfokus di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar di seluruh provinsi, menuntut agar pemerintahan baru segera mencabut undang-undang yang mereka sebut sebagai warisan dosa pemerintahan sebelumnya. Dengan aksi yang terus meluas, Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan